Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan dicintai Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, malam hari ini kita bersuka cita karena kita percaya pertemuan kita, ibadah kita adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sebab itu mari sama-sama kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Percaya roh Allah ada di tengah-tengah saya dan di tengah-tengah saudara. Yuk sama-sama naikkan pujian ini. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Sama-sama kita menari buat Tuhan Yesus. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dot menari. Sama-sama yuk. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Biar musik memuji Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika roh Allah ada di tengah-tengah kami, maka ada kemerdekaan. Oleh sebab itu kami mau rasakan sukacita yang daripada Engkau memenuhi kami semua. Yuk, sama-sama. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Semua. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari seperti dot menari. Ku kan menari seperti dot menari. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini kita percaya Dia ada di tengah-tengah saya dan di tengah-tengah saudara. Biar roh yang kudus itu berkarya dalam hidup kita. Biar roh yang kudus itu melawat setiap kita malam ini. Terima kasih Abba. Terima kasih Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku.
semakin hari hidup kami semakin menyukakan hati Engkau. Kerinduan kami malam ini kepadamu ya Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap terima firman-Mu. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat hari ini. Tuhan telah mengasihi setiap kami semua, sehingga pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama Tuhan, hadir dalam Kul Online ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu dan kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarnya. Dan pakai hamba-Mu Tuhan, di dalam membagikan firman-Mu Tuhan, boleh menjadi berkat bagi setiap kami semua yang mendengar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuk di dalam bulan dengan tema bertumbuh dalam pengurapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua sudah sering mendengar dan beberapa kali dalam sesi-sesi Kul Online sebelumnya kita sering kali membicarakan tentang pengurapan. Dan saya percaya
oleh pengurapan inilah kita terus mengalami pertumbuhan dan kedewasaan rohani. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, sebagai kata pembuka pada hari ini saya akan katakan bahwa salah satu hal yang membedakan orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, kiranya pengurapan bukanlah menjadi sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita mengiring Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, saya percaya bahwa pengurapan Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kerohanian kita di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Dan itu senantiasa terus memberikan pertumbuhan dan kedewasaan dalam kerohanian kita. Sebab dikatakan juga bahwa arti dari Kristus itu sendiri juga memiliki arti adalah yang diurapi. Sehingga kita percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dalam perjalanan hidup orang percaya. Yesus Kristus sendiri artinya Kristus itu tadi yang diurapi. Jadi kita sebagai orang percaya tentu kita terus meminta pengurapan itu dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membacakan firman Tuhan dalam hal ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 20 dan 27a itu dikatakan bahwa tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Ayat 27a dikatakan bahwa sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Jadi kita semua sebagai orang percaya, kita semua anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan telah menerima pengurapan itu oleh Roh Kudus yang dicurahkan kepada setiap kita semua. Ketika kita mengalami kelahiran baru, roh kita diperbarui dan terus kita mengenal Tuhan dan hidup bersama dengan Tuhan, pengurapan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Seringkali kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, sering kita baca di dalam perjanjian lama begitu pentingnya pengurapan itu tadi. Ya, pengurapan itu tadi bisa dilihat dalam perjanjian lama ketika imam-imam yang melayani itu pun juga harus mereka mendapatkan pengurapan. Sebelum raja itu diangkat itu pun juga diurapi. Sebelum nabi itu diangkat juga itu beroleh pengurapan. Kalau kita baca dalam Kejadian 40 ayat 15 di mana para imam yang melayani diurapi. Demikian juga pengangkatan raja Daud dalam 1 Samuel 16 juga diurapi. Dan pengangkatan seorang Nabi Elia di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 16, Nabi Elisa pun itu juga beroleh pengurapan. Jadi kalau kita lihat perjanjian lama, begitu pentingnya pengurapan itu. Terlebih kita yang saat ini ada di dalam perjanjian yang baru bersama Kristus dan oleh kuasa Roh Kudus, begitu pentingnya pengurapan itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, seringkali kita juga melihat atau juga mendengar seringkali bahwa oh ya ada pengurapan pelayan-pelayan Tuhan oleh gembala sidang, atau juga oh iya ada pengurapan rumah atau pengurapan ruko, tempat usaha. Itu pun juga kita melakukannya dan sering kali kita menerima peristiwa itu. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, di dalam perjanjian baru bahwa pengurapan ini diberikan kepada orang yang percaya, yang sudah memiliki Yesus dan menjadi milik Yesus. Jadi setiap kita, saya percaya semua yang hadir, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita telah beroleh pengurapan itu di dalam Kristus Yesus oleh kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan dikatakan di dalam 2 Korintus 1 ayat 20 sampai dengan 22 dikatakan, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah.
ayat 21 dikatakan, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ternyata Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan, firman Tuhan ini menegaskan buat kita semua bahwa kita yang ada di dalam Kristus itu tadi adalah Allah yang telah mengurapi kita semua. Allah telah mengurapi kita semua. Jadi saudara, seperti ayat 22 tadi yang dikatakan bahwa kita di dalam Kristus, kita tinggal di dalam Kristus, menjadi milik Kristus gitu loh kan ya. Nah itulah bahwa kita beroleh janji itu tadi. Roh Kudus yang terus memateraikan di dalam kehidupan kita. Dan kita akan menerima setiap janji-janjinya. Sehingga saya katakan bahwa kenapa pengurapan itu menjadi penting dalam kehidupan kerohanian kita. Tentu dalam kehidupan kita tidak luput daripada persoalan di dalam kehidupan kita, tidak luput daripada apa yang hendak ingin kita capai, tidak luput dari apa yang mungkin menjadi tujuan-tujuan hidup kita. Dan saya percaya sekali bahwa dengan pengurapan Roh Kudus itu tadi, kita beroleh jaminan itu, kita beroleh kemenangan itu, kita beroleh janji-janji itu. Bapak Ibu dikasih nama Tuhan, kalau kita melihat dalam perjanjian lama seperti yang tadi saya katakan bahwa raja diurapi, nabi diurapi itu kan. Dan saya percaya ketika mereka mengalami permasalahan-permasalahan, mereka mengalami peperangan yang harus dimenangkan gitu loh kan. Dalam kehidupan kita pun demikian. Banyak hal yang harus kita perangi, yang harus kita menangkan. Tanpa pengurapan dari kuasa Roh Kudus itu tadi, saya rasa akan sangat sulit, sebab kita sangat-sangat terbatas Bapak Ibu Saudara. Jadi inilah kita yang ada di dalam Kristus, kita yang memiliki Kristus dan kita menjadi miliknya. Pengurapan itu ada dalam kehidupan kita dan saya percaya terus kita baharui dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, bahwa di dalam pengurapan itu setiap tindakan pengurapan itu selalu membawa pesan khusus di dalamnya. Jadi saya katakan begini, bahwa pengurapan yang dinyatakan oleh Tuhan, yang dilakukan oleh Tuhan atau juga yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin gereja di dalam hari-hari yang kita lalui gitu loh kan ya, saya percaya itu semua juga mengandung pesan khusus di dalamnya. Sama seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus itu sendiri di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai dengan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan, bahwa pengurapan yang kita terima oleh karena kuasa Roh Kudus, oleh karena kita mempercayai Kristus menjadi milik kita dan kita menjadi miliknya, tentu bahwa pengurapan itu ada pesan khusus di dalamnya. Sama seperti Yesus ketika dia beroleh pengurapan itu tadi, bahwa dikatakan bahwa dia menyampaikan kabar baik. Ada misi yang harus dibawa, ada yang misi yang harus Yesus selesaikan. Demikian juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, bahwa pengurapan yang kita terima di dalam Roh Kudus itu tadi, pesan apa yang hari-hari ini kita bawa. Tentu Bapak Ibu ini kasih nama Tuhan, kita tidak luput sebagai insan Pentakosta. Kita percaya bahwa pesan khusus itu adalah bahwa kita memberitakan Injil. Kita menyampaikan kabar baik juga. Kita menyampaikan berita keselamatan juga. Dan saya percaya ini semua kita tidak bisa mampu, kita tidak bisa menyelesaikan kalau tidak ada pengurapan dari Roh Kudus
dalam kehidupan kita. Sama seperti Yesus, bahwa dia beroleh pengurapan dari Roh Allah. Karena dia Roh Allah itu sendiri juga, bahwa setiap kita pun demikian juga. Biarlah hidup kita terus beroleh pengurapan itu senantiasa di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, pengurapan yang kita terima harus kita sadari sebagai bagian dari perjalanan kita dalam panggilannya, seperti Yesus berjalan selama ini di bumi. Jadi benar apa yang dikatakan bahwa Yesus yang dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa dia, yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, bahwa perjalanan kita di dalam panggilan ini mengikut Tuhan Yesus selama kita ada di bumi, tentu kita terus di dalam pengurapan itu, dan ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus, di dalam perjalanan kerohanian kita, di dalam perjalanan panggilan kita. Dan kita akan terus dalam hal ini memberitakan tentang kabar baik Tuhan, dan terus memberitakan tentang keselamatan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih daripada kita. Jadi saya katakan bahwa kita tidak bisa tidak untuk kita terus mengalami pengurapan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari sepanjang perjalanan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Mungkin banyak khotbah yang sering saudara dengar bahwa pengurapan itu begitu sangat penting, menjadikan kita pribadi-pribadi yang terus dewasa, pribadi-pribadi yang terus mengalami pertumbuhan rohani kita, terus mengenal Allah lebih lagi, terus mengenal apa yang menjadi kehendak dan tujuannya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita sebagai insan Pentakosta yang ketiga, di mana kita menjadi messenger of the third Pentecost, pengurapan sesungguhnya sangat diperlukan untuk menuntaskan amanat agungnya. Pekerjaan kerajaannya tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, karena kita begitu terbatas. Kita sungguh membutuhkan pengurapannya darinya, yang diberikan melalui pemimpin rohani di atas kita. Bapak Ibu dikasihi nama Tuhan, itu pesan penutup yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa pengurapan itu terus ada di dalam kehidupan kita. Terus kita mengalami pengalaman spiritual di dalam kehidupan kita, di mana Roh Kudus di dalam doa-doa kita, di dalam bacaan firman Tuhan kita, dalam renungan kita, di dalam setiap ibadah kita, kita mengalami Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita terus diurapinya senantiasa, diperbaharuinya kita senantiasa, sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang terbatas, tetapi dengan kuasa Roh Allah itu menyanggupkan kita terus berjalan di dalam panggilannya. Bapak Ibu dikasihi nama Tuhan, sama seperti murid-murid ketika mereka sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, mereka juga beroleh pengurapan oleh Roh Kudus itu tadi. Sehingga kita ngelihat perjalanan para murid-murid, mereka dengan kuasa ilahi, dengan kuasa Roh Kudus, mereka terus mengabarkan berita tentang keselamatan. Seperti yang kita katakan bahwa kita menjadi insan Pentakosta, bahwa kita terus memberitakan kabar baik itu, kita memberitakan keselamatan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi nama Tuhan, saya akan memberikan kesaksian sebagai penutup di dalam begitu pentingnya pengurapan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dikasihi nama Tuhan, mungkin Bapak Ibu sering mendengar bahwa oh iya, ada pengurapan oleh pelayan-pelayan Tuhan, ada pengurapan rumah, ada pengurapan untuk ruko atau tempat yang baru. Saya percaya saudara juga mengalami kebaikan Tuhan atas
apa yang dilakukan tersebut. Saya katakan bahwa saya pernah mengalami, Bapak Ibu Saudara, bahwa ketika ada event besar di Rayon 17, itu dikatakan kita melaksanakan event yang begitu besar tentang healing movement, dan itu kita semua pelayan-pelayan Tuhan beroleh pengurapan. Bapak Ibu ini ngasih nama Tuhan, nggak tahu kenapa ketika hari itu tentu dengan antusias saya menghadiri untuk pengurapan dari hambanya, dari pemimpin gereja, untuk semua para pelayan-pelayan Tuhan. Dan tanpa disengaja ketika selesai pulang, saya berjalan dengan kendaraan motor pribadi saya, yang sebenarnya motor itu peleknya itu terkunci dengan gembok. Tanpa saya sadari, saya berjalan dari lapangan ada di Wai Halim sampai dengan di rumah, itu saya tidak mengalami kecelakaan. Begitu sampai rumah saya kaget. Kalau sebenarnya motor saya itu saya kunci peleknya dengan gembok. Nah, apa yang saya bisa sampaikan pada kesempatan pada malam hari tentang kesaksian ini, itulah bahwa pengurapan itu begitu penting, Bapak Ibu Saudara yang kasih nama Tuhan. Pengurapan itu begitu penting sehingga pengurapan itu di dalamnya mengandung ada perlindungan Tuhan. Bagaimana Tuhan membela umatnya. Saya nggak bisa bayangkan kalau andai kata di dalam setelah saya selesai dari acara doa itu, saya pulang dan saya terjadi kecelakaan di jalan oleh karena gemboknya itu menghambat motornya sehingga mungkin bisa saja terpental, mungkin juga kecelakaan, saya nggak tahu. Tapi itulah, saya seperti sampai di rumah, ketika sampai kok motornya klek klek klek, ternyata ada gembok yang masih tersangkut. Dan di situ saya saksikan juga kepada yang lain bahwa itulah perlindungan Tuhan buat umatnya. Jadi di dalam pengurapan bukan hanya sekedar bahwa oh ternyata kita mengalami perlindungan Tuhan, tapi sungguh bahwa pengurapan itu terus kita alami, dan hari demi hari kita mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam kerohanian kita, sehingga kita tahu ternyata Tuhan ajaib, sehingga pengalaman itu membawa kita kepada semakin percaya kita kepada Tuhan, semakin sungguh bahwa Tuhan itu ada, sungguh bahwa Tuhan itu mengasihi umatnya, sungguh Tuhan itu membawa kita kepada kemenangan-kemenangan. Nah, untuk itulah bahwa setiap kita yang mungkin mengalami dan banyak kesaksian tentang pengurapan itu, sehingga kalau Tuhan saja membela saya, kalau Tuhan saja melindungi saja kita gitu loh kan, mungkin kita akan terus bersaksi kepada orang lain kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan oleh karena pengurapan yang kita alami. Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan, saya percaya, saya tegaskan kembali di dalam sesi pada malam hari ini bahwa setiap kita insan Pentakosta, saya percaya di dalam perjalanan kehidupan kita, panggilan kita untuk menuntaskan amanat agung ini, kita adalah manusia yang terbatas. Untuk itulah kita butuh pengurapan dari kuasa Roh Kudus. Kita butuh pengurapan dari Allah itu sendiri di dalam perjalanan hidup kita. Dan saya percaya oleh kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan kita semua untuk sampai dan terus menyelesaikan amanat agung ini. Sekian dari saya, Bapak Ibu yang dikasih nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita mau membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita bisa membawa persembahan kita dengan cara elektronik, men-scan QR code atau melakukan transfer melalui mobile banking. Atau saudara bisa membawa persembahan saudara dengan memasukkannya ke dalam amplop
lalu membawanya ke gereja, memasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Kalau sudah siap, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita angkat persembahan kita, dan kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan Engkau memberkati persembahan kami ini untuk pekerjaan kerajaan Allah. Hamba-Mu berdoa, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Seberapapun yang mereka tabur, Kau lipat kali gandakan itu. Berkati umat-Mu dengan berkat yang baru, mujizat yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, setelah kita memberikan persembahan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita dan membuka hati kita, dan kita akan tutup dengan doa berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis di dalam Roh Kudus, menyertai kita semua mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.